Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina ad-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, mustami'in mustami'at, wabil khusus kepada seluruh salikin dan salikah, jamaah Thoreqah Khalwati Akmaliyah, jamaah pesantren Akmaliyah. Insya Allah di pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha di pesantren Akmaliyah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terlepas dari berbagai macam kontroversi tentang penetapan Idul Adha pada tahun ini, namun kalau kita berbicara kembali kepada sentral tentang kelahiran atau munculnya Islam, yaitu di Makkahul Mukarramah, dan di sana pula berbetulan yaitu pada hari Selasa, saudara-saudara kita yang telah melaksanakan wukuf dan sedang menunaikan ibadah haji, maka tidak ada kata lain yaitu kecuali kita ialah mendukung atau mensupport mereka, karena hakikatnya bahwa tidak ada haji kecuali wukuf di Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha berarti ialah kembali pencerahan kita, kembali kepada kejernihan kita, kembali kepada kebersihan hati kita. Oleh karenanya di dalam Idul Adha ini kita kembali pula mengingat yaitu tentang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengingat napak tilas kita pada perjalanan beliau
yang hingga diikuti dan disyariatkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadi syariat yang dikukuhkan, yang dipastikan dan diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu menuju kepadanya. Ini isyarat bahwa haji itu ialah man istata'a ilaihi sabila, yakni bagi barang siapa yang mampu menuju kepadanya. Menuju kepadanya berarti baik dalam arti secara lahiriah maupun secara batiniah, baik secara fisik maupun secara ruhaniah. Karena hakikatnya ialah ibadah haji ialah ibadah yang fisik, ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat, yang kokoh, yang prima. Karena di sana ialah banyak ritual-ritual yang harus dilakukan dengan melalui kekuatan fisik yang sangat kuat dan kokoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlepas dari semua itu, kami di sini tidak akan menjelaskan tentang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena sudah banyak diketahui. Namun yang jelas yang akan menjadi pembahasan kita ialah sebagai umat Islam yang jauh dari Makkahul Mukarramah, kalau haji syariat yang disebut ialah haji syariat ke Baitullah, yaitu melalui proses physically, yaitu melalui proses syariat, yaitu melalui proses manasik, maka tentunya ada yang disebut juga ya hajjul hakiki, yaitu haji hakikat. Apa itu haji hakikat? Haji syariat tentu saja kita bertalbiyah ke sana. Artinya ialah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju rumah Allah, karena hijjul baiti, menuju ke rumahku, yaitu ialah rumah Allah yang ada di Makkahul Mukarramah. Tapi bukan serta-merta Allah itu ada di dalam Ka'bah, bukan serta-merta Allah itu ialah ada di Jazirah Arab milik bangsa Arab, bukan hanya itu. Namun yang harus kita ketahui ialah bahwasanya di sana ialah sebuah simbol, sebagai simbol ritual bagi umat Islam untuk sentral. Oleh karenanya sentral umat Islam untuk penyatuan dalam kesatuan dalam arti wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu ialah bersatu padu dengan cara ialah kita menyatukan berbagai macam visi maupun apa saja, terutama dalam hal peribadatan. Mulai dari sholat wajib yang dianjurkan secara berjamaah, lalu kemudian ya sholat yang seminggu sekali, sholat Jum'ah, yaitu ialah untuk penyatuan diri kita di sebuah yang lebih besar lagi, dalam bentuk ialah uhwah, dalam bentuk penyatuan. Kemudian dalam setahun 2 kali kita merayakan, ada yang disebut ialah sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Ini sengaja digelar ialah di lapangan, bukan di masjid, karena Rasulullah SAW hanya sekali beliau sholat di dalam masjid, yaitu ada sebagai contoh, sebagai uhwah, sebagai kesatuan dalam penyatuan umat Islam. Karena ini adalah visi ataupun misi daripada Rasulullah SAW, agar kita bersatu, agar kita menyatu, agar benar-benar sebagai yang disebutnya al-jasadil wahidah, bagaikan satu jasad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali lagi pada haji syariat yang jelas-jelas adalah sebagai penyatuan umat Islam di seluruh dunia, agar kita saling mengenali, agar saling kita satu dengan yang lainnya saling kenal. Tetapi yang lebih penting ialah hajjul hakikat atau haji hakikat. Kemana itu haji hakikat? Ialah ilallah, bukan hanya sebatas hijjul baiti, ialah hijjullah, yaitu menuju kepada Allah. Maka menuju pada Allah tentu saja ialah bukan hanya sekedar fisik,
tapi lebih kepada wilayah batiniah. Karena menuju pada Allah ialah berbeda dengan menuju kepada rumah Allah. Kalau menuju kepada rumah Allah yang melalui fisik dan membutuhkan dana-dana lahiriah atau membutuhkan materi untuk menuju ke Baitullah yang tidak sedikit, tentu saja dalam haji hakikat ini adalah sebuah perjalanan seorang salikin, perjalanan seorang hamba yang diwajibkan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah menciptakan dunia ini dan makhluk ialah karena ingin dikenal. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang menyebutkan ialah untuk kanzan muhfiyan, yaitu aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku ingin disembah, fa ahbabtu an u'rifa khalqah fa biya'rifuni. Maka karena aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk yang ialah denganku ia mengenal aku. Yang namanya manusia, yang berarti ialah Allah menciptakan manusia, menciptakan dunia dan isinya karena Allah ingin dikenal, karena ia ingin dikenal. Sedangkan kita dilahirkan di dunia ini ialah hanya satu tujuan, yaitu ialah untuk mengenal siapa yang disembah. Oleh karenanya di dalam kitab-kitab Aqaidul Iman, di dalam kitab-kitab tasawuf bahkan menjelaskan dalam makolanya, yaitu la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, bahwa tidak sah ibadah seseorang melainkan ia mengenal siapa yang disembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kalau kita ternyata belum mengenal siapa yang disembah, maka carilah pengenalan tersebut, yakni bagaimana kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak sesederhana kita mengenal sesuatu yang lahiriah. Kita harus berproses pembelajaran, kita harus mengaji, datang mengkaji ke sebuah komunitas, ke suatu komunitas yang mengkaji tentang ilmu tauhid dan hakikat. Datang ke seorang guru, datang ke seorang mursyid untuk belajar, untuk menata diri dan untuk menjadi seorang salikin yang benar-benar menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya siapapun manusia yang hidup di dunia ini kemudian ia tidak mengenal Tuhannya, maka jahiliyah, maka matinya itu ialah seperti orang-orang jahiliyah. Karena apa? Karena ialah dia tidak ada ikatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena target hidup manusia ialah mengenal siapa yang disembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya pengenalan diri itu ialah penting, karena mengenal Allah tidak akan lepas kembali ke dalam diri kita masing-masing. Disinilah isyarat dalam sebuah hadis ada juga yang mengatakan maqalah, yaitu ialah bahwasanya man alfan nafsah faqad arfa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Begitu juga di dalam surah, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Allah menjelaskan faman kana yarju liqa'a rabbih, yaitu barang siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, ada dua syarat. Allah memberikan dua syarat. Yang pertama yaitu ialah falyamal amalan soleh, yaitu beramal soleh. Yang pertama ialah beramal soleh. Nah, apa itu beramal soleh? Yaitu yang jelas ia melakukan berbagai macam ritual ibadah syariat dengan baik dan benar, tanpa mengabaikan, yaitu prinsip-prinsip sikap akidah tauhid yang muwahhid di dalam hakikat perjalanan kita. Dengan kata lain,
Yaitu bertauhidlah dengan baik dan benar, memandang tentang hakikat Allah yang wahidul qahar, tanpa mengabaikan syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua ialah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Yaitu di dalam ibadahnya, di dalam ibadah kita ialah jangan syirik walau dengan seorang jua pun. Yang berarti ialah di dalam ibadahnya kita tidak boleh membuat syirik. Maksudnya ialah bahwa di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengakuan diri kita. Sedangkan syirik itu ialah terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ialah syirik jali atau syirik yang nyata, dan ada juga yang disebut ialah syirik khafi, yang disebut ialah syirik yang ada di dalam hati atau syirik yang tersembunyi. Syirik jali yaitu ialah menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah, di mana kita paham bahwa syirik jali itu adalah syirik yang nyata. Kita percaya ialah bahwa ada kekuatan selain Allah pada suatu benda, benda-benda keramat, benda yang anggap kita keramat, binatang, pohon, bahkan kuburan. Itu yang disebut ialah syirik jali atau syirik yang nyata. Sedangkan keramatnya sebenarnya ialah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik khafi yaitu ada di dalam diri kita. Bagaimana ialah kita suka mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita yang telah menuhankan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Sebagaimana dijelaskan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yaitu ialah apakah kamu tidak mengetahui bahwa kebanyakan orang ialah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Karena orang terkadang ialah lebih mengutamakan egonya, lebih mengutamakan keakuannya, lebih mengutamakan ialah organisasinya, lebih mengutamakan ialah prinsip-prinsip yang ada di dalam hidupnya. Kenapa tidak sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taati sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu apabila ada perselisihan di antara kalian, maka farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kita kembali ke dalam diri kita, kita introspeksi, muhasabah ke dalam diri kita. Dan dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala, menjumpai Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tidak sesederhana seperti kita menuju ke Baitullah, ke rumah Allah yang hanya membutuhkan fisik dan materi atau dana lahiriah. Lalu bagaimana caranya kita ialah untuk hajjul haqiqah, yaitu dengan cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana ruhaniyah. Kalau hijjul baiti yang disebut kita ke Mekah, ke Baitullah membutuhkan dana lahiriah, materi berupa uang, berarti ialah menuju pada Allah ialah kita membutuhkan dana ruhaniyah. Ini yang kita butuhkan untuk menuju pada Allah, mengumpulkan dana ruhaniyah sebanyak mungkin dengan yaitu mengerjakan amal ibadah, dengan mengerjakan amal ibadah baik yang wajib, tentunya juga ibadah-ibadah yang sunnah. Karena bagaimanapun juga pahala atau dana ruhaniyah tersebut ialah akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang menempel di dalam diri kita.
Karena sesungguhnya ialah perbuatan baik itu ialah mengunturkan atau menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk atau dosa. Ini menandakan ialah bahwa pentingnya kebersihan di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam istilah tasawuf atau di dalam istilah tauhid, kita sering mengenal ialah istilah tahalli, dan tajalli. Tahalli berarti ya kita mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela atau sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Tentunya ialah nafsu-nafsu seperti ialah amarah, lawamah, dan sawarah. Tentunya kita ialah tahalli, mengosongkan diri kita dari semua sifat-sifat mazmumah tersebut. Lalu yang kedua ialah tahalli, yaitu kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bisa menjadikan ialah perjalanan kita menuju pada Allah menjadi ialah indah, dengan menghiasi diri kita sifat-sifat seperti sabar, tawakal, qanaah, roja, dan lain-lain sebagainya. Dengan kata kita ialah menghiasi diri kita dengan nafsu yang sepertilah nafsu-nafsu samiyah, mutmainah, rodiyah hingga mardiyah. Jadi sifat mahmudah tersebut ialah menghiasi di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga ialah tajalli, di mana ialah hakikatnya ialah perwujudan Tuhan. Maka ialah tajalli di sinilah nampak hakikat perwujudan Tuhan yang kita lihat sesuai dengan keyakinan kita bahwa hakikatnya ialah Allahu Ahad, Allahu Somad, Qiyamuhu binafsihi, Allahu Qahar, Allahu Jamal, Allah yang sangat elok, dan lain sebagainya. Keindahan Allah, yaitu bagi orang yang telah melihat dan memandangnya, niscaya tidak akan terpengaruh oleh keelokan dunia, oleh kesemarakan atau semaraknya dunia. Oleh karenanya, dalam menundukkan nafsu, di sini kita harus dipahami betul ialah seperti kita ialah yang menunaikan ibadah kurban. Nah, dari asal kata ialah kurban, dari asal kata ialah yang artinya ialah pendekatan diri. Ini adalah ibadah musuh, ibadah yang memerlukan media, yakni ialah mengorbankan sesuatu yang dikorbankan. Di sini disimbolkan binatang, yaitu potensi kebinatang yang ada di dalam diri kita. Kurban ialah salah satu cara, yaitu sebutkan ialah untuk menundukkan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Oleh karenanya berkurbanlah, karena tidak ada kata saya adalah sudah kurban tahun kemarin, saya sudah kurban yang lalu. Nah, di mana kita mendapatkan rezeki, maka di situ kita kurban. Kembali lagi ialah untuk pendekatan diri kita kepada Allah dalam bentuk pengorbanan. Karena pengorbanan itu ialah sangatlah penting dan harus diwujudkan. Tampaknya yang ada, yang akan terasa pada diri kita. Di samping itu ialah akan kita rasakan dampak yang sebenarnya ialah penundukan hawa nafsu kita. Oleh karenanya ialah di dalam berkurban ini ialah di dalam Idul Adha. Nah, bukan hanya hari ini saja kita berkurban, boleh masih di waktu-waktu yang disebut hari Tasyrik, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oleh karenanya berkurbanlah
dengan kurban yang baik, dengan kurban yang bagus. Jangan hanya kurban yang asal-asalan, asal nebeng. Minimal ialah 1 kambing 1 jiwa, atau 1 sapi 7 jiwa, itu tidak mengapa. Jangan 1 kambing ialah beramai-ramai. Kalau 1 kambing ramai berarti niatkan itulah untuk sodakoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali lagi, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan yang disebut ialah hajjul hakiki atau haji hakikat. Dan jangan lupa, marilah kita jernihkan, kita bersihkan dengan berbagai macam cara. Terutama ialah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan mengabaikan kurban kita dalam bentuk kurban apapun. Kurban yaitu dalam arti Idul Adha maupun kurban dalam sehari-hari. Dalam menyelesaikan untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan, itu pun ialah termasuk kurban. Kurban dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan mukhlisan, dengan keikhlasan yang ada pada dirinya, melainkan ialah Allah menyambutnya. Bahkan Allah itu akan mendekatkan, bahkan Allah akan menariknya hingga berjumpa dengannya. Semoga kita adalah orang-orang yang diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika bi sultani. Rabbana inna hadza batilun subhanaka qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna na'udzuka min shiqaq wan nifaq wa su'ul Rabbana sallim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tammimna bil iman wa tammimna bil islam wa tammimna bil tauhid wa tammimna bil ma'rifah wa tammimna bil aqiqah wa tammimna bil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tusibna ba'da haditana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.